Apakah itu Fang Tianan atau 7 murid dari Istana Huoyun, mereka semua memang mengabaikan kekuatan Dharma pada awalnya. Bukan karena orang-orang ini kurang memperhatikan energi Dharma, melainkan karena sejak mereka mulai menerobos dunia es dan salju, energi kesadaran spiritual yang ditampilkan saat menghadapi monster rubah putih masih terus menghadang. Kekuatan bintang yang diberikan oleh monster beruang grizzly di akhir level ke-7 berasal dari energi kultivator itu sendiri. Hal ini memberikan ilusi pada Fang Tianan dan yang lainnya, serta kelompok dari Istana Huoyun. Tampaknya ketika menembus suatu level, faktor kuncinya adalah energi yang terkait dengan kultivator itu sendiri. Jika pada awalnya saat menghadapi rubah putih, Gu Yanran dan beberapa kultivator dengan energi Dharma dari Istana Huoyun masih menggunakan Dharma untuk bertarung, maka pada saat ini, Dharma akan energi tersebut hampir untuk sementara dilupakan oleh para praktisi tersebut. Dan bagaimana dengan Fang Tianan? Jika Dharma Phoenix dan Dharma Naga yang dibangkitkan Fang Tianan dapat ditampilkan secara normal, Fang Tianan secara alami tidak akan keberatan menggunakan energi Dharma tersebut. Namun, energi Dharma ganda Fang Tianan sepertinya tidak dapat digunakan secara normal saat ini. Sedemikian rupa sehingga ketika Fang Tianan sendiri menyerang, dia agak melupakan kedua energi ini. Sebaliknya, Mu Kai menemukan dari kesadaran spiritual yang dia gunakan bahwa Gu Yanran tidak mengerahkan energi Dharma. Oleh karena itu, ketika Gu Yanran memanggil Dharma dan berjalan menuju dinding es dan salju, baik Fang Tianan maupun sekelompok orang dari Istana Huoyun merasakan mata mereka tiba-tiba berbinar. Itu hanya penampilan Gu Yanran. Bagaimanapun, ini bersifat defensif, dan dalam hal menyerang, itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Meskipun Gu Yanran meledakkan energi Dharmanya ke dinding es dan salju, hal itu tidak menyebabkan fluktuasi energi apapun di dinding es dan salju. Jangan berkecil hati, setidaknya, kemunculan Dharma telah memberi kita secercah harapan, bukan? Fang Tianan berkata kepada Gu Yanran, yang sedang berjalan kembali dengan sedih, bahkan jika kita gagal, bukan? Bukankah masih ada murid dari Istana Huoyun? Untuk mengetahui, hanya ada 3 orang dalam kelompok Fang Tianan, dan energi Dharma Fang Tianan tidak dapat dimobilisasi secara normal. Setelah kegagalan Gu Yanran, tidak ada cara untuk terus mencoba. Namun, 7 murid Istana Huoyun bisa melakukannya. Sangat cepat, 7 anggota Istana Awan Api memulihkan semangat mereka setelah upaya Gu Yanran untuk menyerang dengan energi Dharma gagal. Di antara mereka, Su Qianqian yang terluka datang ke dinding es dan salju lagi dan memanggil penampilan Dharma miliknya. Hei, kakak seniormu, tampaknya kultivator bernama Su Qianqian ini tidak lebih buruk darimu. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun juga, aku juga murid Istana Huoyun. Mu Kai menghela nafas. Haha, Fang Tianan melanjutkan, menurut apa yang kamu katakan, kakak seniormu, kamu masih murid Istana Bintang. Mu Kai mendengar ejekan dalam kata-kata Fang Tianan, dan hanya bisa mendengus marah tanpa menjelaskan terlalu banyak. Saya menantikannya. Energi Dharmanya bisa efektif. Gu Yanran di sampingnya bergumam pelan saat ini, setelah berhasil, kita bisa terus menembus level. Jika tidak, Gu Yanran tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Namun, Mu Kai dan Fang Tianan sangat jelas tentang hal itu. Jika benar bahwa serangan energi dari gambar Dharma tidak berpengaruh pada dinding es dan salju, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tujuan kelompok orang ini datang ke dunia es dan salju ini hanya dapat berupa kekecewaan. Aduh, Fang Tianan menghela nafas sedikit dan berkata kepada 2 kakak perempuan di sampingnya, saya harap begitu. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan memperhatikan tubuh Su Qianqian, bukan matanya sendiri. Dilihat dari tipe penampilan Dharma yang dipanggil oleh kultivator bernama Su Qianqian ini juga merupakan tipe defensif seperti Gu Yanran. Namun atribut energi Dharma berbeda-beda, bahkan dapat dikatakan sangat bertolak belakang. Lagi pula, Gu Yanran dikaruniai atribut api, sedangkan Su Qianqian dikaruniai atribut dingin. Kalau tidak, Su Qianqian tidak akan mencobanya setelah Gu Yanran saat ini. Aduh, desahan lain. Bukan karena Fang Tianan mengungkapkan kekecewaan batinnya ketika dia melihat Su Qianqian kembali tanpa hasil, tetapi beberapa murid dari Istana Huoyun sedikit kecewa setelah melihat Su Qianqian berjalan kembali. Kakak senior Wang, apa yang harus kita lakukan? Wu Jingji tiba-tiba berkata kepada Wang Zongming saat ini, di antara kelompok kita, hanya ada 3 orang yang telah membangkitkan energi Dharma. Saat ini, kakak senior Su telah gagal, jadi kami hanya bisa terserah Anda dan kakak senior Long. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Wang Zongming berpikir sejenak dan berkata, penampilan junior Brother Long sepertinya tipe defensif,
tapi penampilanku tipe ofensif. Ya, Wu Jingji mengangguk ke arah Wang Zhongming, matanya penuh harapan. Seperti dugaan semua orang, kedua kultivator yang telah membangkitkan metode tipe pertahanan gagal dalam upaya mereka. Oleh karena itu, metode tipe serangan Wang Zhongming adalah pilihan terbaik dalam pikiran semua orang. Namun, saat Wang Zhongming memanggil dharmanya, itu benar-benar memberikan harapan besar kepada semua orang. Bahkan Gu Yanran dan Mu Kai memandang Wang Zhongming dengan mata berbinar, dan Mu Kai bahkan bergumam dengan suara rendah, jika aku memanggil formasi pedang besi hitam, aku tidak bisa mengatasinya. Namun, masih belum ada reaksi besar pada dinding es dan salju yang terbentang di depan semua orang. Mungkinkah ini satu-satunya cara kita bisa kembali? Murid Istana Huoyun yang lain memiliki gagasan seperti itu di hati mereka dari waktu ke waktu. Saya tidak percaya, sangat tidak mungkin untuk menembus perlindungan dinding es dan salju ini. Di antara murid-murid Istana Huoyun, Long Aotian tiba-tiba berjalan menuju dinding es dan salju di depannya. Dan Long Aotian juga merupakan satu-satunya kultivator di antara 5 murid Istana Awan Api yang tersisa yang telah membangkitkan kekuatan Dharma. Hei, sepertinya kali ini sedikit berbeda. Fang Tianan tiba-tiba melihat ke belakang Long Aotian, menamparkan sudut mulutnya, dan bergumam, sepertinya dinding es dan salju. Saat Long Aotian mendekat, ada sedikit fluktuasi. Mungkinkah itu kesalahpahamanku? Apakah ada sesuatu yang benar-benar berfluktuasi di dinding es dan salju tadi? Mu Kai memandang Fang Tianan dengan aneh. Saya tidak tahu. Fang Tianan menjawab, mungkin, itu benar-benar ilusi. Namun, saya agak menantikan penampilan Long Aotian. Sepertinya. Sebelum Fang Tianan selesai berbicara, tiba-tiba, nafas yang agak familiar keluar. Entah itu Fang Tianan, atau Mu Kai dan Gu Yanran yang hendak bertanya, ekspresi wajah mereka semua tercengang. Benar-benar penampilan Long Aotian yang membuat mereka bertiga merasa terlalu aneh. Terutama Mu Kai dan Gu Yanran, setelah melihat penampilan Long Aotian, mereka tidak langsung memperhatikan serangan dari penampilan tersebut, tetapi semua melihat ke arah Fang Tianan. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, bukankah ini Dharma yang agak mirip dengan yang aku bangun sebelumnya? Ini lebih dari serupa. Mu Kai menghela nafas. Bentuk hukum Long Aotian ternyata adalah seekor naga. Bagi Fang Tianan, ini benar-benar sesuatu yang dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, ada alasan mengapa Fang Tianan menganggap penampilan Long Aotian hanya mirip dengan penampilan naganya sendiri. Itu adalah wujud naga Long Aotian. Tampaknya dari segi bentuknya sedikit berbeda dengan wujud Fang Tianan. Jika wujud naga Fang Tianan penuh dengan aura ganas dan membuat orang merasakan kekuatan serangan yang kuat saat melihatnya, maka wujud naga Long Aotian terjerat dalam wujud dan seolah-olah dia membuat posisi bertahan tanpa meregangkan tubuh dan cakarnya. Ini seharusnya merupakan bentuk pertahanan, kan? Gu Yanran mau tidak mau melihat bentuk Long Aotian dengan sedikit keanehan, dan bertanya, tapi, apakah bentuk naga ini juga memiliki sifat pertahanan? Dari pemahaman Gu Yanran, nampaknya bentuk fisik semua binatang ibel pada dasarnya adalah bentuk fisik yang menyerang. Bukan tidak mungkin. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan menjelaskan, penguasa istana ketiga pernah memberitahuku bahwa di antara banyak monster dan binatang, memang ada yang pandai bertahan, langka. Selain itu, meskipun dapat ditentukan sebagai bentuk pertahanan dalam hal tipe, dalam hal kekuatan serangan, bentuk monster seperti itu masih lebih murni daripada milikmu, kakak senior Gu. Metode pertahanannya harusnya lebih kuat. Oh, Gu Yanran mengangguk sedikit. Lagi pula, sebagai monster yang berwujud monster, meski fokus pada pertahanan, ia juga akan menunjukkan karakteristik ofensif dengan tepat. Benar-benar ada perbedaan tertentu antara metode ini dan metode pertahanan Gu Yanran yang murni terdiri dari kelompok cahaya energi atribut api. Suara bang. Selama percakapan antara Fang Tianan dan Gu Yanran, gambaran Dharma Long Aotian tiba-tiba menyerang dinding es dan salju. Dari segi momentum, serangan Dharma Long Aotian tidak besar, dan bahkan tidak sebanding dengan serangan Dharma Wang Zhongming sebelumnya. Dinding es dan salju yang terbentang di depan mata semua orang meleleh dengan cepat di bawah serangan sihir Long Aotian. Efek dari serangan naga Dharma Long Aotian langsung, dia lulus ujian level ini hampir seketika, semua orang yang hadir terkejut. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahui mengapa dinding es dan salju tiba-tiba mencair begitu energi Dharma Long Aotian menyerang. Gemericik air es dan salju dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang setelah meresap ke dalam tanah. Lapisan es dan salju yang semula menutupi tanah sepertinya tidak terpengaruh sama sekali.
Tapi apa bedanya? Semua orang hanya menantikan untuk melewati tingkat ketiga. Adapun es dan salju yang membentuk dinding es dan salju, mereka akan menghilang setelah mencair, atau akan tersebar ke segala arah, tetapi tidak ada yang peduli. Namun, apa kunci dari level ini? Fang Tianan melihat ekspresi heran Long Aotian, dan bergumam di dalam hatinya, jika kita ingin berbicara tentang kekuatan Dharma, mengapa Dharma kakak senior Gu tidak bisa digunakan, tapi Dharma Long Aotian lah yang berhasil dalam satu gerakan. Hei, Tianan, apa yang kamu pikirkan? Mu Kai sangat gembira. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada banyak keraguan di mata Fang Tianan, jadi dia bertanya, mungkinkah itu cemburu? Gambaran Dharma seseorang, kanan. Cemburu. Fang Tianan tersenyum pahit, sadar kembali, dan berkata, saya juga punya Dharma, oke. Tetapi, karena kamu memiliki wujud Dharma, mengapa kamu tidak memperlihatkannya? Mu Kai bertanya dengan bingung. Yah. Senyuman masam di wajah Fang Tianan menjadi lebih intens, ceritanya panjang. Apa yang salah? Mu Kai tercengang. Bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, itu saja. Untuk saat ini, tidak ada cara untuk menggunakan energi Dharma. Fang Tianan menjelaskan dengan santai. Oh, Mu Kai mengangguk, tampak berpikir. Setidaknya, dalam pandangan Mu Kai, pasti ada yang salah dengan energi Dharma Fang Tianan. Dari sudut pandang Mu Kai, Fang Tianan berada di area inti Yunlojian, tetapi dihadapkan dengan klan makhluk roh tingkat 6 dan 7. Fang Tianan mampu melarikan diri dari makhluk roh yang kuat ini tanpa pertempuran keras dan usaha tertentu harganya, itu pasti mustahil. Meskipun, ketika Fang Tianan menjelaskan prosesnya sebelumnya, sangat sederhana, hampir dalam satu kalimat. Tetapi, setelah melihat Fang Tianan sekarang, bahkan energi Dharma tidak dapat digunakan, dan Mu Kai tidak bisa berkata banyak. Jika kita benar-benar memikirkannya, Mu Kai secara alami akan berpikir demikian. Alasan terbesar atas hasil ini adalah dia dan Gu Yanran tidak membantu Fang Tianan saat itu, dan bahkan menyeret Fang Tianan ke bawah. Keberhasilan Long Aotian tentu saja disambut dengan baik oleh murid-murid istana Huoyun lainnya. Apalagi raut wajah Wang Zongming bisa dikatakan sangat bersemangat. Lagi pula, setelah Wang Zongming mengusulkan untuk bekerja sama dengan Fang Tianan dan tiga lainnya, mereka menghadapi monster beruang grizzly di akhir level ke-7. Sepenuhnya kekuatan bintang Fang Tianan yang memungkinkan semua orang lulus ujian. Pada saat ini, para murid istana Huoyun ada di sini. Dengan bantuan kekuatan sihir Long Aotian, dia akhirnya memindahkan piringnya kembali. Bahkan ketika dia berkomunikasi dengan Fang Tianan lagi, nada suara Wang Zongming menjadi lebih tenang. Ngomong-ngomong, selanjutnya, haruskah kita, istana Huoyun, memimpin tim ke level berikutnya? Wang Zongming, setelah menginstruksikan murid-murid istana Huoyun untuk menyesuaikan keadaan emosinya, berkata kepada Fang Tianan, bagaimanapun, kita tidak melakukannya. Aku tidak tahu bahaya apa yang menanti kita selanjutnya. Tidak apa-apa, Fang Tianan mengangguk. Setelah itu, Fang Tianan melirik ke arah Mu Kai dan Gu Yanran lagi. Setelah melihat tidak satupun dari mereka mengungkapkan pendapatnya, dia setuju dengan saran Wang Zongming dari istana Huoyun. Ayo pergi. Wang Zongming melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke depan. Namun, seperti tindakan Fang Tianan dan yang lainnya sebelumnya yang dipimpin oleh Mu Kai, Fang Tianan sekarang akan lebih memperhatikan orang yang berjalan di depan murid istana Huoyun Long Aotian. Itu sebenarnya dia. Mulut Fang Tianan menunjukkan sedikit senyuman. Apa maksudmu? Gu Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, saya hanya sedikit penasaran mengapa pemimpin kelompok istana Huoyun bukanlah Wang Zongming, tapi Long Aotian menjelaskan. Apakah ada yang aneh dengan ini? Gu Yanran berkata dengan enteng, bukankah kita bertiga sama saja? Meskipun kamu yang terkuat, biasanya kamu yang membuat keputusan, tetapi dalam hal diskusi, jika menyangkut memimpin tim, aku hanya bisa menjadi kai. Saat ia berbicara, kata-kata Gu Yanran tiba-tiba berhenti. Maksudmu, Long Aotian, bukan Wang Zongming, yang bisa menemukan murid warisan sejati di dunia es dan salju ini? Gu Yanran bertanya dengan heran. Seharusnya begitu. Fang Tianan bergumam dengan suara rendah dan berkata, jika kita mengatakan itu di awal, kita tidak terlalu memperhatikan urutan 7 orang dari Fire Cloud Palace, tapi kali ini, di sana seharusnya tidak salah. Lagi pula, setelah melewati level rubah putih, tim istana Huoyun dan partainya masih relatif longgar, dan jarak antara Fang Tianan dan pihak lain juga relatif jauh. Bahkan jika Fang Tianan memiliki niat, pengamatan menunjukkan bahwa Wang Zongming sengaja menyebarkan energi spiritualnya untuk ikut campur. Namun,
Pada saat ini, Fang Tianan dapat dengan jelas melihat tim yang terdiri dari 7 orang dari Fire Cloud Palace. Mungkin karena saat kita memimpin sebelumnya, Kai berjalan di depan sendirian, itu terlalu kentara. Jadi kali ini, mereka tidak bermaksud menyembunyikan apapun, kata Guyanran sambil berpikir keras. Tapi tak lama kemudian, ya, Guyanran bertanya lagi, tapi, Tianan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini bukan seseorang dari Istana Huoyun? Jadi mengapa Anda menimbulkan kecurigaan? Terbentuknya kecurigaan. Fang Tianan tertegun dan berkata sambil tersenyum, tidak sesederhana itu. Long Aotian baru saja menemukan faktor kunci untuk menembus level ketiga. Mengapa mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk membiarkan kita fokus pada Long Aotian? Mukai bertanya dari samping. Haha, Fang Tianan melirik ke arah Mukai dan berkata, jadi, kakak seniormu, tahukah kamu apa kunci menuju tingkat ketiga? Mukai menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ayo pergi. Fang Tianan menyipitkan mata, memandang 7 orang di Istana Huoyun, dan berkata, jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa mengejar mereka. Meskipun Fang Tianan tidak segera menjelaskan bahwa dia menilai Long Aotian adalah alasan mengapa 7 orang dari Istana Huoyun datang ke sini, namun di dalam hatinya, Fang Tianan memiliki pertimbangannya sendiri. Di masa lalu, apakah itu Fang Tianan, Mukai, atau Guyanran, mereka semua menyimpulkan bahwa alasan mengapa kelompok Istana Huoyun muncul di dunia es dan salju ini adalah karena seseorang telah memperoleh persis seperti warisan pedang besi hitam. Formasi yang pernah diperoleh Mukai, merupakan warisan kecil yang melekat pada warisan di dunia es dan salju ini. Kandidat yang paling mungkin adalah Wang Zhongming, yang mengumpulkan kesadaran spiritualnya pada tahap awal alam Tianyuan. Namun, Fang Tianan tidak mendapatkan warisan tambahan yang diturunkan di dunia es dan salju seperti Mukai. Dia juga memadatkan energi, kesadaran ilahi dan bahkan kekuatan bintang ketika dia berada di alam Tianyuan nasib penuh dengan faktor kebetulan, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Wang Zhongming, sebagai murid Istana Huoyun, tidak akan memiliki peluangnya sendiri. Bahkan jika Wang Zhongming memadatkan energi kesadaran ilahi tanpa mendapatkan kesempatan warisan tambahan, itu bukan tidak mungkin. Apalagi saat melewati level, kunci dari 2 level pertama adalah energi spiritual atau kekuatan bintang. Menurut pendapat Fang Tianan, jika dia dan Wang Zhongming tidak berjalan bersama dalam tim, dengan Mukai seperti ini, untuk anggota yang memiliki warisan. Formasi pedang besi hitam dan datang ke sini sendirian, bukankah berarti tidak ada peluang sama sekali? Namun, Fang Tianan segera menemukan alasannya. Baik Mukai maupun Long Aotian belum pernah menggunakan kemampuan warisan mereka sebelumnya. Sama seperti formasi pedang besi hitam Mukai, bahkan saat ini, ia belum muncul dan ditampilkan di dunia es dan salju ini. Hal yang sama juga berlaku untuk energi Dharma Long Aotian. Hal ini membuat Fang Tianan bertanya-tanya, jika Mukai secara langsung menggunakan formasi pedang besi hitam untuk menyerang di level ketiga, apakah dia mampu melewati level tersebut dalam satu gerakan? Fang Tianan tidak punya cara untuk menentukan apakah ini akan terjadi. Namun, dinding es dan salju di tingkat ketiga tiba-tiba runtuh karena energi wujud naga Long Aotian. Dalam pandangan Fang Tianan, terlihat jelas bahwa ada energi khusus dalam wujud Long Aotian. Sama seperti kesadaran ilahi dan kekuatan bintang sebelumnya. Selain itu, Fang Tianan bahkan lebih yakin bahwa ketika Long Aotian menghadapi dinding es dan salju, segera setelah dia memanggil energi dharmanya, dinding es dan salju menunjukkan sedikit fluktuasi, dan itu bukanlah ilusi. Jelas sekali, di antara 7 orang di Istana Huoyun, Long Aotian adalah sosok yang paling kritis. Setidaknya, di dunia es dan salju ini, keberadaan Long Aotian lebih penting daripada orang-orang nyata di alam Tianyuan seperti Wang Zhongming dan Landao. Meskipun Fang Tianan dan partainya terdiri dari 3 orang, mengapa tidak menjadi seperti ini? Fang Tianan bisa hilang, Guyanran bisa hilang, tapi begitu Mukai hilang, tidak ada cara untuk menentukan jalan ke depan. Namun, saat berjalan, Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening sepertinya ini tempat kita bertemu rubah putih, kan? Ya, ini benar-benar tempat kita bertemu dengan rubah putih. Mukai berkata sambil berpikir setelah melihat sekeliling, karena aura rubah putih yang meresap di sini belum hilang, dan jejak kita yang tersisa di pertempuran sebelumnya masih ada, terlihat samar-samar. Jadi, apakah ini benar-benar keberadaan tingkat keempat? Fang Tianan bertanya lagi pada Mukai. Mukai melirik Fang Tianan terlebih dahulu, dan akhirnya mengangguk dan berkata, ya. Hah. Fang Tianan tidak bisa menahan nafas panjang dan menghela nafas. Maaf kita telah berjalan begitu lama dan melalui beberapa tingkat ujian, hanya untuk kembali ke titik awal.
Benar, Guyanran tidak bisa menahan senyum pahitnya. Jika kita mengetahui hal ini, mengapa kita harus naik ke tingkat kedua dan ketiga? Tunggu saja di sini, bukan? Siapa yang tahu? Fang Tianan tersenyum pahit, saya tidak bisa mengatakan, jika kita tidak terus maju, level keempat ini tidak akan muncul sama sekali. Itu benar-benar mungkin. Ketika Mukai mendengar kata-kata Fang Tianan yang tampak bercanda, dia mengangguk dengan serius dan berkata, setidaknya sekarang, ketika aku berdiri di sini lagi, tubuhku tidak terasa enak. Sama. Oh, Fang Tianan tercengang. Sebelumnya, formasi pedang besi hitam di tubuhku sepertinya tidak bereaksi banyak. Bahkan saat aku bertemu dengan rubah putih, formasi pedang besi hitam hanya tiba-tiba bergetar. Saat rubah putih bergegas mendekat dan bertarung dengan kami, getarannya di dalam tubuh dengan cepat menghilang, tapi sekarang. Mukai melihat sekeliling dengan ragu sebelum berbicara. Sepertinya kelompok kita sudah berada di tempat warisan di dunia es dan salju ini. Apakah ini di sini? Guyanran juga sedikit melebarkan matanya. Jika induksiku benar, seharusnya ada di sini. Mukai mengangguk dan berkata, kalau tidak, bagaimana aku bisa menebak bahwa akan ada sesuatu yang berbeda di sini dibandingkan saat kelompok kita tiba di sini sebelumnya. Sama. Fang Tianan dan partainya terus menganalisis alasan mengapa semua orang kembali ke titik awal, 7 orang dari Istana Huoyun. Hal yang sama juga benar. Jika bukan karena itu, Long Aotian akan menepuk dadanya dan berjanji. Saya tidak memimpin dengan cara yang salah. Selain itu, Wang Zongming dan yang lainnya juga tampak bingung setelah melihat kedatangan Fang Tianan dan yang lainnya. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sulit dipercaya bahwa orang-orang seperti Wang Zongming dan orang lain di Istana Huoyun akan mengira Long Aotian sedang mempermainkan mereka. Nah, jika memang demikian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Zongming memikirkannya. Dia berkata kepada 6 orang yang tersisa, sama seperti sebelumnya, kirimkan 1 anggota untuk mengujinya. Ini bukan ujian. Ini tentang memicu keberadaan level ini. Landao menambahkan. Tunggu sebentar. Tepat ketika Wang Zongming hendak memilih seseorang untuk terus mengambil beberapa langkah ke depan dan mencobanya, Long Aotian tiba-tiba berbicara pada saat ini dan berkata, saya khawatir tidak ada cara di level ini. Sesederhana sebelumnya. Oh, Wang Zongming tercengang. Terlepas dari apakah Wang Zongming sedikit bingung, murid Istana Huoyun lainnya juga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Bahkan Fang Tianan sedikit terkejut karena kata-kata yang tiba-tiba diucapkan Long Aotian, suaranya sedikit keras menatapnya. Long Aotian menemukan bahwa dia diperhatikan oleh Fang Tianan dan yang lainnya, dan dia tidak memiliki ekspresi khusus. Sebaliknya, dia menyesuaikan mentalitasnya dan berkata dengan tenang, semua orang tahu sebelumnya bahwa kita hampir masuk dunia es dan salju ini, saya memutar lingkaran besar, melewati 3 level, dan kemudian kembali ke tempat semula. Jelas, level yang muncul di tempat ini tidak sesederhana itu. Maksudmu, ini awal yang baru. Landao memukul sudut mulutnya dan kembali sadar. Saya pikir seharusnya ada 2 kemungkinan. Long Aotian menjelaskan, ini adalah awal yang baru, dan selanjutnya kita akan melewati level putaran kedua, atau, ini adalah level terakhir. Setelah semua orang mendengar kata-katanya, setelah memikirkannya sebentar, mereka segera setuju dengan tebakan Long Aotian. Untuk sesaat, semua orang terdiam dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Jika tempat di mana semua orang berdiri adalah awal yang baru, seperti yang dikatakan Long Aotian, ini adalah titik awal dari terobosan putaran kedua, maka setiap orang jelas akan memiliki pertimbangan yang lebih dalam di dalam hati mereka. Rute yang diambil setiap orang pada tes putaran pertama adalah sebuah siklus. Jadi, apakah jalur tes putaran kedua akan menjadi siklus yang lain? Jika ini adalah tempat warisan terakhir, jika semua orang mengikuti ide sebelumnya dan menyentuh level ini sesuka hati, lalu memikirkan cara untuk mencoba menembus level tersebut sedikit demi sedikit, banyak kecelakaan mungkin terjadi. Tidak peduli apa tujuan dari tempat warisan di dunia es dan salju ini, tetap ditinggalkan di sini. Ini adalah kesempatan bagi Fang Tianan dan 3 orang lainnya, atau untuk 7 orang dari Istana Huoyun. Tidak lebih dari berapa banyak orang yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan. Kalau warisannya untuk banyak anggota, boleh saja. Bagaimana kalau hanya untuk 1 orang saja? Pada pengujian sebelumnya tidak ada yang meninggal. Begitu warisan itu bersifat pribadi, bukankah di antara sekian banyak orang yang hadir, jika ingin mendapatkan warisan, mereka akan mengalami pertarungan yang benar-benar baru. Sekalipun tidak ada kemungkinan ancaman kematian seperti itu, semua orang akan lebih berhati-hati terhadap tempat warisan ini. Yah,
Fang Tianan berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sekarang semua orang telah datang ke sini, jelas ada harapan akan warisan yang mungkin muncul di sini. Katakan kepadaku hal yang penting. Gu Yanran berada di samping dan menarik Fang Tianan. Haha, Fang Tianan tersenyum ringan dan melanjutkan tanpa mempedulikan, semua orang sebaiknya memikirkan alasan mengapa kita ada di sini. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan menatap langsung ke arah Long Aotian. Maksudmu, aku akan menyentuh level di sini saat ini. Long Aotian sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata, dengan cara ini, kita juga bisa mendapatkan level yang lebih besar, tantangan. Seberapa besar peluang mendapatkan warisan? Kamu tidak sendirian. Fang Tianan berkata dengan ringan, ada juga kakak seniormu. Oh, ketika Wang Zongming mendengar ini, dia sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Dia mengangguk dan berkata, ini saran yang bagus. Selanjutnya, biarkan Long Aotian dan Mu Kai mengambil tindakan bersama. Dan kami adapun orang-orangnya, tunggu saja hasilnya. Lagi pula, saat kedua belah pihak mulai bergabung, Fang Tianan dapat mengetahui bahwa Long Aotian adalah alasan mengapa dia memimpin murid istana Huoyun lainnya ke sini. Wang Zongming secara alami juga tahu bahwa Mu Kai adalah kunci menuju Fang Tianan dan rombongannya datang ke sini. Saya tidak keberatan. Landao, sebagai murid istana Huoyun yang kekuatannya kedua setelah Wang Zongming, mengangguk. Dengan cara ini, anggota istana Huoyun pada dasarnya setuju dengan saran Fang Tianan. Kakak seniormu, langkah selanjutnya terserah padamu. Fang Tianan berkata dengan serius kepada Mu Kai. Tahukah Anda, jika bukan karena Mu Kai atau Long Aotian, orang-orang yang hadir pasti tidak akan menemukan keberadaan dunia es dan salju ini. Jika tidak, mengingat besarnya dunia es dan salju ini serta kemunculannya di pegunungan Qingfeng, mengapa tidak ada orang lain yang menemukannya dalam waktu yang lama? Fang Tianan menebak kemungkinan yang paling mungkin adalah kedatangan Long Aotian atau Mu Kai yang menyebabkan munculnya tempat ini. Dengan cara ini, mengatur Mu Kai dan Long Aotian untuk memicu munculnya apa yang mungkin menjadi level terakhir bukan hanya ekspektasi terhadap tempat warisan ini, tetapi juga rasa hormat terhadap Mu Kai dan Long Aotian. Pada akhirnya, siapa yang bisa mendapatkan warisan ini? Long Aotian, Mu Kai, atau bahkan Fang Tianan? Itu tergantung pada keberuntungan setiap orang. Mu Kai dan Long Aotian langsung memahami saran Fang Tianan. Keduanya saling memandang, dan Mu Kai berjalan perlahan menuju depan kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh. Long Aotian melirik Wang Zongming dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu mengikuti jejak Mu Kai. Ketika keduanya maju berdampingan hingga jarak tertentu, tiba-tiba, Mu Kai dan Long Aotian berhenti. Pada saat yang sama, tepat ketika Fang Tianan dan yang lainnya sedang kebingungan, kekuatan yang kuat sepertinya tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Dalam sekejap, kekuatan itu begitu tertekan sehingga semua orang yang hadir tidak bisa bernapas. Segera setelah itu, 10 rubah putih tiba-tiba muncul di depan Mu Kai dan Long Aotian. Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara 10 rubah putih, 4 berada pada tingkat kekuatan ke-7, dan 6 sisanya berada pada tingkat ke-6. Selain itu, 2 bola salju besar juga mengikuti kemunculan rubah putih dan berlari menuju Long Aotian dan Mu Kai. Tak perlu dikatakan lagi, kedua bola salju besar ini adalah monster urutan ke-7, beruang grizzly. Tanpa sadar, Fang Tianan bergumam di mana badai es dan salju. Tahukah kamu, entah itu rubah putih atau beruang grizzly, mereka semua adalah monster penjaga di 2 level pertama. Di level ketiga, karena tidak ada monster penjaga, yang ada hanyalah dinding es dan salju yang bisa menyerap energi. Oleh karena itu, Fang Tianan hanya akan menantikan munculnya badai es dan salju. Namun, seluruh pemandangan hampir berhenti, dan Fang Tianan tidak melihat tanda-tanda energi lain muncul di ruang sekitarnya. Apakah hanya monster penjaga dari 2 level pertama yang akan muncul di level terakhir, tetapi badai es dan salju yang muncul di level ketiga tidak akan muncul? Fang Tianan merenung secara diam-diam, pemandangan seperti itu, sepertinya begitu penuh keanehan. Apalagi kenapa level ketiga sebelumnya muncul. Setelah kemunculan rubah putih dan beruang grizzly, Fang Tianan dan kelompoknya pada dasarnya yakin bahwa mereka kini telah tiba di lokasi terakhir dari tanah warisan. Kalau tidak, mengapa rubah putih dan beruang grizzly, yang sudah pernah muncul sekali, akan muncul? Saya berkata, level kali ini, bukankah itu untuk mengkonfirmasi berbagai energi kunci yang telah kita kuasai mengapa kita ada di sini? Wang Zongming dari Fire Cloud Palace bergumam dan berkata, jika tidak, hampir mustahil bagi kita untuk mengalahkannya mereka. Tidak heran Wang Zongming mengatakan ini.
Belum lagi beruang grizzly tingkat akhir ke-7, 10 rubah putih saja membuat 10 orang yang hadir pusing. Jika ke-10 rubah putih adalah monster tingkat 6, maka dengan keberadaan 3 orang asli alam Tianyuan, Fang Tianan, Landao, dan Wang Zhongming, dan energi kesadaran spiritual yang dipadatkan oleh Fang Tianan dan Wang Zhongming, semua orang masih bisa bertarung dengan mereka. Banyak urusan. Namun, ada 4 rubah putih tingkat ke-7 di antara mereka. Penghancuran semacam ini dalam hal kekuatan sangat tidak berdaya. Bahkan jika Fang Tianan yakin bahwa dia dapat mengalahkan salah satu rubah putih tingkat ke-7, bagaimana dengan 3 rubah putih tingkat ke-7 yang tersisa? Jika 2 beruang grizzly tingkat ke-7 tingkat akhir ditambahkan ke dalam campuran, Fang Tianan bertanya-tanya, bahkan jika dia sendirian, akan sulit untuk melarikan diri dengan selamat, bukan? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, apalagi mengalahkan lawannya. Saya pikir kita tidak perlu mengalahkan mereka, kan? Meng Guang dari Fire Cloud Palace berkata dengan ragu-ragu. Namun, rubah putih dan beruang grizzly tiba-tiba muncul lagi, jadi mereka tidak akan memaksa kita menggunakan kesadaran spiritual dan kekuatan bintang lagi, kan? Ini sama sekali tidak diperlukan. Hei, saat Wu Jingji berbicara, Mukai dan Long Aotian, yang paling dekat dengan rubah putih dan beruang grizzly, tiba-tiba mundur pada saat ini. Kalian berdua, kata Wang Zhongming dengan sedikit kebingungan. Saat berikutnya, di belakang Mukai dan Long Aotian, 10 rubah putih dan 2 beruang grizzly tingkat 7 bergegas menuju semua orang dalam sekejap, seolah-olah mereka benar-benar gila. Tidak bagus. Cepat mundur. Wang Zhongming langsung berkata. Keputusan telah dibuat. Pada saat yang sama, orang-orang yang tersisa di Istana Huoyun sudah melihat rubah putih dan beruang grizzly dengan penuh kewaspadaan ketika Wang Zhongming membuka mulutnya. Mereka juga melarikan diri satu demi satu. Kami, Gu Yanran bertanya pada Fang Tianan dengan gugup. Tidak apa-apa untuk tidak gugup. Anda tahu, meskipun tidak umum melihat 12 monster menyerang bersama-sama, Gu Yanran pernah menemukannya sebelumnya. Namun, di antara 12 monster, ada 4 monster tingkat ke-7, dan bahkan 2 monster tingkat ke-7 yang terlambat. Bahkan seorang praktisi di tingkat master akan merasa gemetar berdiri di sini. Bahkan penguasa Istana Bintang akan merasa kesulitan berdiri di sini sendirian. Dan dengan demikian mulai melarikan diri. Namun, setelah Fang Tianan melihat tindakan kelompok Istana Huoyun dan Gu Yanran di sampingnya, dia berkata dengan tenang tidak, kami tidak akan mundur dulu. Oh, Gu Yanran tertegun. Kita harus menunggu kakak seniormu, Fang Tianan menjelaskan, tetapi segera, dia tidak berdiskusi dengan Gu Yanran, tetapi langsung bergegas ke arah Mukai. Tianan, Mukai melihat 7 orang di Istana Huoyun mulai melarikan diri. Fang Tianan malah datang ke sisi ini, dan merasa sedikit cemas. Aku akan mencobanya, Fang Tianan baru saja berkata, dan dalam sekejap, dia melewati Mukai dan Long Aotian, dan langsung menghadapi 10 rubah putih dan 2 beruang grizzly tingkat ke-7. Fang Tianan tentu saja tidak berniat memukul telur dengan batu. Namun, karena semua orang dapat yakin bahwa tempat ini adalah tempat warisan, dan tiba-tiba ada pengalaman yang melampaui apa yang dapat ditanggung oleh Fang Tianan dan yang lainnya, pikir Fang Tianan, sama sekali tidak perlu mengalahkan semua rubah putih dan beruang grizzly, itu sangat sederhana. Dalam benak Fang Tianan, tiba-tiba terlintas bahwa rubah putih perlu mengandalkan energi kesadaran ilahi untuk mengungsi, sedangkan beruang grizzly perlu mengandalkan kekuatan bintang untuk mengungsi secara aktif kilatan badai es dan salju di tingkat ketiga. Jadi dalam sekejap, Fang Tianan mengarahkan energi spiritualnya ke arah rubah putih yang berlari ke arahnya. Tampaknya mengkonfirmasi dugaan Fang Tianan. Tingkah laku rubah putih yang berlari hanya berupa jeda sebentar. Namun, tak lama kemudian, rubah putih terus berlari menuju Fang Tianan. Sepertinya memang begitu, Fang Tianan berkata pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi lebih rileks. Penyebaran energi ilahi, hanya dengan menyentuh rubah putih, menghentikan kecepatan rubah putih dan sepertinya memberikan kepercayaan diri yang tiada habisnya kepada Fang Tianan. Segera setelah itu, Gu Yanran, yang memperhatikan Fang Tianan, melihat bahwa Fang Tianan tampaknya terus-menerus menyia-nyiakan energi spiritualnya, dan melancarkan serangan ke semua rubah putih satu demi satu. Dalam adegan itu, meskipun Gu Yanran tidak bisa melihat pembangkitan energi ilahi atau rute serangan sama sekali, aura fluktuasi energi saja sudah cukup untuk mengejutkan Gu Yanran. Belum lagi Gu Yanran, bahkan Mukai yang sedang berlari pun segera menoleh ke belakang untuk melihat ke arah Fang Tianan. Saat energi spiritual Fang Tianan menyerang, tampaknya energi itu mengembun menjadi benang, terus-menerus membombardir 10 rubah putih. Di saat yang sama,
rubah putih yang berlari itu benar-benar berhenti. Ini belum cukup. Fang Tianan tampaknya sangat serius. Pada saat ini, dia mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya dan menyerang dua beruang grizzly tingkat ke-7. Tampaknya Fang Tianan ingin menantang 12 monster itu sendirian. Yang mengejutkan adalah tantangan Fang Tianan justru mencapai hasil yang tidak terduga. Tepat ketika Fang Tianan menggunakan energi kesadaran dan kekuatan bintangnya untuk menyerang 12 monster-monster pada saat yang sama, kecepatan lari ke-12 monster-monster itu tiba-tiba berhenti. Suara gemuruh tiba-tiba menghilang, bahkan para murid Istana Huoyun pun terkejut. Ini, Wang Zongming dari Istana Huoyun terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat tindakan Fang Tianan. Saat berikutnya, Wang Zongming sepertinya mengingat bahwa di antara semua kultivator, dia tampaknya menjadi satu-satunya yang masih memiliki energi kesadaran ilahi. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Zongming mengertakkan gigi, berbalik dengan tegas, dan berlari menuju Fang Tianan lewat. Dan pada saat Wang Zongming berbalik dan berlari, ke-12 monster itu mengeluarkan suara ledakan, dan semuanya meledak dengan cahaya yang kuat. Seolah-olah 12 sinar cahaya tiba-tiba bersinar di seluruh es dan salju. Sinar cahaya ini, membawa momentum yang melesat langsung ke langit, tiba-tiba berkumpul setelah naik ke langit. Di langit, sekelompok besar cahaya energi semakin kuat, seperti matahari, menyinari seluruh dunia es dan salju. Pemandangan yang tiba-tiba itu bahkan membuat Fang Tianan yang berinisiatif menyerang pun begitu terkejut hingga tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Fang Tianan dapat menebak bahwa energi kesadaran ilahi dan kekuatan bintang dapat digunakan untuk menyerang rubah putih dan beruang grizzly, sehingga memicu badai es dan salju yang muncul di tingkat ketiga, semuanya berkumpul dan terbang ke udara. Tanpa disadari, pikiran buruk muncul di hati Fang Tianan. Ayo pergi. Kali ini, Fang Tianan tidak lagi ragu-ragu. Pokoknya, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Terutama kelompok cahaya energi kuat yang mengembun di langit memberi Fang Tianan perasaan tertekan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan saat Fang Tianan berbalik dan mundur, Mukai dan Gu Yanran juga berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Orang yang paling menyedihkan adalah Wang Zongming dari Istana Huoyun. Dia telah melarikan diri dari jarak dekat sebelumnya. Setelah melihat tindakan Fang Tianan, dia dengan tegas berbalik dan berlari kembali. Namun, sebelum dia bisa berlari jauh, bahkan Fang Tianan mulai mengungsi, dan dia hanya berbalik lagi dan berlari menuju teman-temannya. Dapat dikatakan bahwa selama berulang kali memilih pemikiran ini, Wang Zongming merasa wajahnya memerah dan dia sangat malu. Jika bukan karena semua orang fokus pada kecepatan mereka sendiri saat ini dan tidak terlalu memperhatikan tindakannya, Wang Zongming pasti ingin memisahkan Ilubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Namun, tidak peduli seberapa jauh murid Istana Huoyun dan Fang Tianan berlari selama periode ini, mereka tidak pernah meninggalkan lingkup dunia es dan salju. Dan tiba-tiba, angin dingin lembut bercampur dengan atribut es bertiup ke seluruh dunia es dan salju. Saya tidak tahu mengapa, tetapi secara tidak sadar, kilatan kegembiraan muncul di hati setiap orang. Segera setelah itu, seolah-olah dimulai dari tepi dunia es dan salju, semua es dan salju yang menutupi tanah atau kepingan salju yang melayang di udara terus bergulir, membentuk badai es dan salju besar yang mengelilingi lingkaran, menuju ke arah yang kental kelompok cahaya energi di langit melonjak dengan cepat. Seolah-olah tempat di mana Fang Tianan dan yang lainnya berada adalah pusat badai es dan salju ini. Gelombang es dan salju yang melonjak akan menenggelamkan tempat ini sepenuhnya. Suara gemuruh dengan cepat menutupi seluruh dunia yang tertutup es dan salju dengan kecepatan kilat. Fang Tianan tidak pernah menyangka bahwa setelah dia menggunakan energi kesadaran spiritual dan kekuatan bintangnya untuk menyerang rubah putih dan beruang grizzly, beberapa perubahan tak terduga akan terjadi, benar-benar di luar dugaan Fang Tianan. Pada tes tingkat ketiga memang terjadi badai es dan salju. Namun, kali ini badai es dan salju datang terlalu cepat dan luar biasa. Mungkinkah seluruh dunia es dan salju di sini hanyalah formasi besar? Fang Tianan merenung, jika tidak, mengapa fluktuasi energi ini memicu kerusuhan di seluruh dunia es dan salju? Tentu saja, Fang Tianan masih sangat ragu mengapa dunia es dan salju seperti itu muncul di pegunungan Qingfeng. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan mengira bahwa itu adalah efek dari formasi pertama kali. Tahukah Anda, setelah perjalanan Fang Tianan ke klan Ibel, pemahamannya tentang formasi bukan lagi orang awam yang tidak tahu apa-apa. Seperti situasi saat ini di mana semua energi seluruh dunia tiba-tiba muncul. Meskipun Fang Tianan lengah dan panik pada awalnya, Fang Tianan segera memaksa dia menenangkan dirinya. Jika itu benar-benar disebabkan oleh formasi,
Maka saat ini, seharusnya ada kesempatan untuk melarikan diri. Mata Fang Tianan melihat sekeliling, terus-menerus melihat sekeliling, tetapi langkah larinya perlahan melambat. Tianan, Mukai, yang berada di sampingnya, mengingatkan Fang Tianan pada saat yang tepat, matanya penuh keraguan. Saya pikir kita harus menyesuaikan kondisi kita untuk sementara dan kemudian melihat situasinya. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, bahkan jika kita lari, bagaimana kita bisa melarikan diri dalam situasi saat ini? Ini, Mukai ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Badai es dan salju yang datang dari segala arah dan momentum dahsyatnya memang sangat menakutkan. Namun, berlari cepat hanyalah reaksi pertama setiap orang. Segera setelah itu, banyak orang, seperti Wang Zongming dari Fire Cloud Palace, merasa bahwa di bawah serangan badai es dan salju, kecuali mereka adalah praktisi tingkat master yang bisa terbang di udara, akan sulit untuk melarikan diri badai es dan salju akan datang. Selain itu, Mukai melihat sekeliling dan melihat sepertinya ada energi kuat bercampur dalam gelombang es dan salju yang gila-gilaan, yang menjulang, membuat orang merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Bahkan seorang praktisi tingkat master tidak bisa terbang dalam keadaan seperti itu, kan? Mukai mengangkat kepalanya, melirik angin dan salju yang bergulung di udara, dan bergumam, tapi, ayo kita duduk saja di sana, menunggu kematian. Ini bukan tentang duduk santai dan menunggu kematian, tapi menenangkan diri dan mencari peluang. Fang Tianan merenung dan berkata, jika tebakan saya benar, badai es dan salju ini benar-benar mengisolasi dunia luar. Dalam analisis terakhir, ini tapi pemandangan yang muncul setelah kami menyelesaikan misi tidak masuk akal dan membasmi kami semua secara langsung. Apa maksudmu? Mukai sepertinya teringat sesuatu ketika mendengar ini, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tanpa sadar, Fang Tianan dan Mukai mengingatkan Guyanran. Suara Bang bergerak cepat menuju tempat di mana Fang Tianan dan yang lainnya berada, badai es dan salju yang melanda dengan ganas terus bertambah. Semua es dan salju yang menutupi tanah di sepanjang jalan diserap oleh badai ini. Samar-samar, Fang Tianan masih bisa merasakan bahwa dalam aura yang tersebar dari badai es dan salju ini, terdapat energi ilahi, kekuatan bintang, dan bahkan aura monster yang familiar. Apakah ini aura naga Long Aotian? Fang Tianan tiba-tiba melebarkan matanya. Jika pada awal badai es dan salju ini, Fang Tianan masih belum mengerti mengapa kejadian seperti itu terjadi, maka pada saat ini, Fang Tianan tiba-tiba merasa seolah-olah dia memiliki pemahaman umum. Entah itu energi familiar dari kesadaran ilahi, kekuatan bintang, atau energi khusus Dharma Naga ini, Fang Tianan diyakinkan. Ini adalah energi kunci yang ditunjukkan Fang Tianan dan timnya ketika mereka menembus level sebelumnya. Pengumpulan energi ini seperti dunia es dan salju di sini. Energi ini perlu digunakan untuk menginspirasi tempat warisan terakhir. Jika tidak, Fang Tianan bertanya-tanya mengapa energi yang diberikan oleh 3 level yang telah dia lewati sebelumnya muncul bersamaan pada saat terakhir ini. Sederhananya, ini adalah energi kunci untuk menembus level. Ini bukan hanya jalan bagi Fang Tianan dan yang lainnya untuk maju, tetapi juga kunci untuk membuka rahasia yang terkandung di dunia es dan salju ini. Adapun kekuatan bintang dan kesadaran ilahi yang diserang Fang Tianan pada rubah putih dan beruang grizzly di saat-saat terakhir, dalam pandangan Fang Tianan, sepertinya lebih seperti menerobos titik kritis dari warisan yang tersembunyi di dunia es dan salju ini. Jika Fang Tianan tidak melakukan ini, tidak peduli berapa lama kelompok tersebut mencari di dunia es dan salju, mereka mungkin tidak dapat menemukan tempat warisan terakhir. Fang Tianan tiba-tiba menjadi penasaran. Dunia seperti apa yang akan muncul setelah badai es dan salju besar di depannya? Tidak, sepertinya sesuatu telah terjadi pada orang-orang di sana. Mukai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tertentu. Fang Tianan memperhatikan bahwa tidak semua orang, seperti mereka bertiga, berhenti saat ini, menunggu hasil akhirnya. Sebaliknya, di antara 7 orang di Istana Huoyun, kecuali Wang Zongming, Landao dan Long Aotian, 4 orang lainnya berlarian secara acak. Tentu saja, di mata Fang Tianan, keempat orang inilah yang berlarian secara acak. Namun, sejauh menyangkut pemikiran keempat orang itu, mereka melakukan upaya terakhir untuk segera menyingkirkan badai es dan salju sebelum berkumpul. Namun badai es dan salju muncul dari segala arah. Ketika es dan salju di daerah pinggiran secara bertahap terbawa oleh badai, menyatu, dan berkumpul secara gila-gilaan di lokasi pusat, es dan salju diaduk, dan bahkan fluktuasi energi yang hilang, cukup untuk menyebabkan tubuh seorang kultivator masuk alam Yuan bumi. Tepat di tempat Mukai mengarahkan tangannya,
Luoyi dari Istana Awan Api sepertinya terkena gelombang energi kuat yang keluar secara tidak sengaja. Dalam sekejap, tubuh Luoyi jatuh ke tanah. Saat berikutnya, yang terlihat oleh Fang Tianan adalah seluruh sosok Luoyi, benar-benar tenggelam dalam es dan salju. Adik laki-laki, Su Qianqian, yang mengikuti Luoyi, tiba-tiba berteriak. Tahukah Anda, meskipun Luoyi belum tentu yang terkuat di antara 7 orang di Istana Huoyun dalam hal kekuatan, selama retret ini, reaksi Luoyi relatif cepat. Oleh karena itu, bisa dikatakan sosok Luoyi paling jauh dari Fang Tianan saat ini. Dan hanya seorang kultivator dari alam Yuan Bumi yang tertelan oleh badai es dan salju hanya dalam sekejap. Ketika badai es dan salju ini sepenuhnya melibatkan Luoyi, Fang Tianan bahkan samar-samar bisa melihat warna merah cerah yang muncul secara tiba-tiba. Segera setelah itu, dia benar-benar ditelan oleh semua warna putih. Hanya teriakan Su Qianqian yang masih bergema di telinga semua orang. Orang pembawa sial, Wang Zhongming, yang meniru Fang Tianan dan tetap di tempatnya, mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan berkata, energi yang keluar dari badai ini begitu kuat. Namun, Wang Zhongming segera sadar kembali dan berteriak kepada murid Istana Huoyun lainnya semuanya, tolong jangan keluar dari segala arah dan cepat kembali. Namun, pengingat Wang Zhongming sepertinya terlambat. Tepat setelah Luoyi terlibat dalam badai es dan salju, Su Qianqian, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba terkena ledakan energi. Ketika Wang Zhongming memimpin murid-murid dari Istana Huoyun ke tempat Fang Tianan dan 3 lainnya berdiri, hanya ada 5 orang tersisa di tim Istana Huoyun yang awalnya terdiri dari 7 orang. Setelah Luoyi dan Su Qianqian terlibat dalam badai es dan salju, tidak ada seorang pun yang memiliki harapan untuk kelangsungan hidup mereka. Apalagi saat Luoyi terlibat dalam badai es dan salju, warna merah cerahnya meledak, membuat orang menghela nafas karena nyawa kedua orang ini seolah telah berakhir. Badai es dan salju yang menderu dari segala arah menjadi semakin hebat, dan fluktuasi energi yang meledak menyebar ke wilayah yang semakin luas. Di seluruh dunia es dan salju, tampaknya tempat teraman hanya ada di bawah kelompok cahaya energi yang ada di udara. Apakah itu Fang Tianan atau 5 orang dari Istana Huoyun? Saat ini, mereka hanya bisa terkejut. Kembali ke awal, di mana Mukai dan Long Aotian memicu level ini. Aduh, Wang Zhongming menghela nafas panjang, jika aku mengetahui hal ini, mengapa aku memilih untuk melarikan diri sebelumnya? Namun, meskipun demikian, baik Wang Zhongming maupun para kultivator lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Badai es dan salju yang tiba-tiba menutupi seluruh dunia es dan salju. Reaksi pertama setiap kultivator dalam situasi itu pasti akan keluar. Faktanya, energi yang ditampilkan oleh badai es dan salju ini terlalu kuat dan benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Kakak senior Wang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Jingji, kultivator wanita yang tersisa dari Istana Huoyun, berkata dengan suara sedikit gemetar saat ini, sepertinya di sini tidak terlalu aman. Memang benar, seperti yang dikatakan Wu Jingji, ketika Fang Tianan dan yang lainnya berkumpul di satu tempat, langit masih dipenuhi gugusan cahaya energi yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Tiba-tiba meluas. Cahaya yang menyilaukan itu, hampir dengan cepat menuju badai es dan salju yang datang dari segala arah. Ketika kedua energi itu bertabrakan secara tiba-tiba, seluruh dunia tampak bergetar hebat. Tampaknya itu adalah tempat di mana Fang Tianan berdiri. Untuk sesaat, baru saja jatuh ke dalam kegelapan. Kelompok cahaya energi di langit. Itu sangat tiba-tiba hingga menghilang begitu saja. Dan badai es dan salju yang menderu dari segala arah sepertinya datang pada saat ini. Jatuh ke dalam keheningan. Tidak ada energi yang tersisa di udara saat ini, dan tidak ada suara yang muncul di telinga semua orang saat ini. Fang Tianan merasa tubuhnya seperti terjebak di ruang yang aneh. Dia bisa bergerak dan berbicara, tetapi Fang Tianan tertegun dan tidak bisa menggerakkan langkahnya atau mengucapkan sepatah kata pun. Ada perasaan panik di benak setiap orang. Nampaknya di ruang aneh ini, selalu ada rasa krisis yang melayang di hati setiap orang. Kiang, sebuah suara, seolah-olah pedang panjang tiba-tiba terhunus, dan suara yang meletus tiba-tiba meledak di ruang aneh ini. Lalu, ada seberkas cahaya, seolah membimbing arah semua orang dalam kegelapan, suara jepret jatuh ke pandangan semua orang. Ini adalah, Mukai mengangkat kepalanya, melihat, dan berkata dengan heran, pedang es. Pada saat yang sama, Fang Tianan dan yang lainnya juga melihat ke atas bersama dengan berkas cahaya ini. Tepat di atas kepala semua orang, ada pedang besar yang seluruhnya terbuat dari es dan salju. Dan sinar cahaya itu berasal dari cahaya yang dipantulkan dari bilah pedang panjang ini. Segera setelah itu,
suara dentang, 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 dentang terdengar seperti rebung setelah hujan. Di atas kepala 8 orang Fang Tianan, ada semakin banyak pedang es dan salju raksasa yang tergantung, dan mereka padat. Fang Tianan dan yang lainnya merasa sangat terkejut, dan pada saat yang sama jantung mereka berdetak kencang, dan mereka kulit kepala terasa mati rasa. Sama sekali tidak diperlukan energi spiritual atau indera spiritual untuk dijelajahi. Setiap pedang panjang yang terbuat dari es dan salju yang tergantung di atas kepala setiap orang mengandung energi yang kuat. Hanya mengandalkan tekanan momentum yang berasal dari pedang panjang es dan salju ini sudah cukup bagi Fang Tianan dan yang lainnya untuk menilai bahwa jika pedang panjang ini benar-benar jatuh secara tiba-tiba saat ini, 8 orang yang hadir mungkin akan tidak ada yang bisa bertahan hidup secara kebetulan, kan? Ketika suara dentang, 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 dentang berangsur-angsur memudar, tempat di mana Fang Tianan dan yang lainnya berdiri tiba-tiba menjadi lebih terang, seperti siang hari. Masing-masing pedang panjang ini sepertinya memiliki aura monster tingkat 7. Landau dari Istana Awan Api menghela nafas saat ini. Tidak, tepatnya, seharusnya ada beberapa yang sebanding dengan monster tingkat ke-7 awal, dan sejumlah kecil dari mereka bahkan sebanding dengan momentum monster tingkat ke-7 akhir. Mata Fang Tianan masih berukuran di udara. Pedang panjang yang tergantung di tengah tanpa sadar menjawab Landau. Siapa tahu, saat ini, Wu Jingji dari Istana Huoyun tiba-tiba berteriak ah. Ada apa? Wang Zongming tanpa sadar memandang Wu Jingji. Wu Jingji sepertinya melompat-lompat, seolah-olah dia sedang menginjak sesuatu yang membuatnya takut, dan dia terus-menerus menghindar dengan panik. Segera setelah itu, Fang Tianan dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Wu Jingji. Hei, sepertinya ini adalah mayat monster-monster, kata Wang Zongming ragu. Tepat di tempat Wu Jingji berdiri, tanah yang tertutup es telah menampakkan penampilan aslinya. Semua es dan salju menghilang dengan tenang, dan bagian yang terbuka adalah tanah yang keras. Tentu saja bukan itu intinya. Di tanah, ada banyak warna merah kecoklatan dan banyak tulang putih yang menakutkan. Dilihat dari bentuk tulangnya saja, mereka tidak terlihat seperti milik manusia pembudidaya, tetapi lebih seperti mayat monster-monster. Setidaknya, tulang-tulang ini tidak seluruhnya hancur berkeping-keping satu persatu. Ada banyak tulang yang saling terhubung, mengambil wujud monster. Ah, Mukai, yang berada di samping Fang Tianan, tiba-tiba berseru, dengan ekspresi tak tertahankan di wajahnya. Semua orang tiba-tiba mengerti bahwa tidak hanya di mana Wu Jingji berdiri, ada banyak mayat monster, tetapi hampir semua orang yang hadir berdiri di tanah yang ditutupi dengan mayat monster. Tepatnya, area yang ditutupi oleh pedang es dan salju yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan mayat. Fang Tianan, Wang Zongming dan lainnya melihat pemandangan ini. Meskipun ekspresi mereka sedikit berubah, mereka tidak bereaksi keras. Namun, kaki Wu Jingji tampak sangat ketakutan. Tulang-tulang di sini terus-menerus berubah posisinya, berusaha menghindari menginjak tulang dengan kaki mereka. Klik, sebuah suara. Tepat ketika hati Fang Tianan bergerak dan dia secara misterius merasakan bahwa krisis akan menimpa semua orang, Wang Zongming, yang telah memperhatikan Wu Jingji, tanpa sadar berteriak hati-hati. Kemudian, Fang Tianan tiba-tiba mendongak dan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan dan luar biasa. Pedang es dan salju yang melayang tidak jauh di atas kepala Wu Jingji tiba-tiba bergerak pada saat ini. Bunyi klik tersebut disebabkan oleh retakan kecil yang tiba-tiba pada pedang es dan salju. Tentu saja, Wu Jingji melihat pengingat Wang Zongming. Segera setelah itu, ekspresi ketakutan menguasai seluruh ekspresi Wu Jingji. Es batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan bahkan ada kepingan salju kecil yang melayang di udara. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wu Jingji tampak tercengang. Berdiri di samping Wu Jingji, reaksi pertama Landau adalah langsung menyerang Wu Jingji dengan sisi pedang panjangnya, meledakkan tubuh Wu Jingji. Pada saat ini, es batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh bang-bang-bang di tempat Wu Jingji berdiri. Tidak bisakah kita bergerak sesuka hati? Setelah Fang Tianan melihat konsekuensi dari gerakan acak Wu Jingji, dia segera mengungkapkan pendapatnya dan berkata, jika tidak, kita harus berhati-hati saat menyentuh tanah. Mayat-mayat ini. Jika tidak, pedang raksasa yang tergantung di udara akan menyerang kita. Wang Zongming dari Istana Huoyun jelas setuju dengan sudut pandang Fang Tianan. Hanya saja jika kita tidak bergerak, bagaimana kita bisa melewati level ini? Landau menganalisis dengan beberapa keraguan, lagi pula, barusan, aku juga menyerang Junior Sister Wu, tapi, tergantung di atasku pedang es raksasa dan salju di atas kepalaku bergerak sedikit, tapi tidak pernah jatuh. Dengan kata lain, itu adalah saudari muda Wu.
Saat beraktivitas tadi, apakah dia menyentuh sesuatu yang penting? Wang Zongming melanjutkan, sekarang, saudari muda Wu, apa kabar? Tidak apa-apa, Wu Jingji berdiri di tanah lagi. Bahkan di bawah kakinya, masih ada mayat monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memiliki keberanian untuk terus melompat-lompat secara acak, rasanya seperti milik kakak senior Landau pedang itu mengenai punggungku sedikit. Itu tidak buruk, Wang Zongming berkata sambil tersenyum, jika tanpa bantuan kakak senior Landau, jika es batu ini jatuh langsung ke tubuhmu, aku khawatir kamu tidak akan begitu optimis saat ini. Semua orang melihat ke tempat Wu Jingji berdiri. Es batu yang dihancurkan oleh pedang raksasa itu semuanya telah menyatu, tapi yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa adalah hampir semua es batu ini tersusun dari unsur energi. Tidak hanya semua mayat monster di tanah yang diserang oleh es batu mencair, tetapi bahkan di tempat Wu Jingji berdiri sebelumnya, fluktuasi energi sedingin es sangat kuat. Dari sini kita bisa mengetahui apa konsekuensinya jika Wu Jingji masih berdiri di tempatnya. Tidak, es batu yang jatuh ke tanah ini. Aura dingin yang dipancarkannya sepertinya berdampak pada tanah tempat kita berdiri. Saat semua orang menghela nafas, Landau yang pertama kecepatan responnya relatif cepat. Saat Wu Jingji diselamatkan, murid lain dari istana Huoyun, Meng Guang tiba-tiba berteriak, saya merasa agak sulit untuk menggerakkan tubuh saya. Hei, Mukai bergumam pelan, sepertinya aku tidak merasakan perubahan apapun di sini. Itu adalah atribut bawaanmu, kakak seniormu. Dalam lingkungan seperti itu memiliki keuntungan tertentu. Fang Tianan menjelaskan, adapun Meng Guang dan Landau, mereka paling dekat dengan Wu Jingji, tetapi pihak kita sedikit lebih dekat. Lebih jauh lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Tianan melirik ke arah Gu Yanran dan bertanya, kakak senior Gu, bagaimana menurutmu? Seharusnya tidak ada masalah dalam hal pergerakan, tapi Gu Yanran mengerucutkan bibirnya dan menjelaskan, perasaan di tubuh memang semakin dingin. Anda tahu, Gu Yanran diberkahi dengan atribut api, dan memiliki kepekaan paling tajam terhadap aura atribut dingin. Dengan kata lain, bongkahan es yang jatuh ini memang berperan dalam mengubah lingkungan di sini. Fang Tianan berkata dengan pasti, kalau begitu, selanjutnya, kita tidak akan menyentuh mayat di tanah untuk saat ini. Itu hanya perlu. Petik 2. Tetapi kita tidak bisa hanya berdiri diam di sana, kan? Tanya Gu Yanran. Kamu tidak bisa menggerakkan tubuhmu, tapi jika kamu ingin menyerang, kamu sebenarnya bisa menyerang. Misalnya, Landau juga mengambil tindakan, tapi itu tidak menyebabkan pedang raksasa itu menyerang. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, itu tergantung pada apakah kita dapat menemukan kunci untuk menerobos. Semua orang berpikir bahwa hampir semua level sebelumnya tidak dapat diatasi dengan mengandalkan kekuatan bertarung semua orang. Namun, sekarang, orang-orang ini masih mencapai level ini. Tentunya, mencari pengalaman untuk menembus level tersebut membutuhkan lebih banyak usaha daripada kerja keras lebih penting untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, Wang Zongming juga secara khusus mengingatkan Meng Guang saudara muda Meng, Anda dan saudara senior Landau, mohon tunggu sebentar. Yang terbaik adalah tidak bergerak, terutama saudari muda Wu. Namun, Wang Zongming dapat mengingatkan murid-murid istana Huoyun untuk berdiri diam untuk saat ini, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menghadapi pedang raksasa es dan salju yang tergantung di langit. Jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, pedang raksasa ini tampak seperti formasi besar. Long Aotian, yang belum pernah berbicara, berkata, dan jika kamu ingin menghancurkan keberadaan sebuah formasi, kamu benar-benar perlu menemukannya formasi paling kritis. Apakah kita memiliki praktisi di sini yang mengetahui formasi tersebut? Fang Tianan bertanya. Semua orang ragu-ragu sejenak, lalu Long Aochai mengangguk dan berkata, saya mengerti sedikit. Oh, Fang Tianan sedikit penasaran dan memperhatikan Wang Zongming dan yang lainnya secara khusus. Anda harus tahu bahwa di antara sekelompok orang di istana Huoyun, Long Aotian relatif yang termuda. Ketika Anda memikirkan tentang kekuatan aspek naga yang dimiliki Long Aotian, keberadaan itulah yang mematahkan poin kunci dari tingkat ketiga. Fang Tianan menjadi semakin penasaran dengan Long Aotian. Bagaimana? Sesaat kemudian, aura dingin yang telah menyebar sebelumnya tampak semakin intens. Baik Meng Guang maupun Landau harus mengaktifkan energi sebenarnya di tubuh mereka. Zongming memandang Long Aotian dengan cemas dan bertanya, bisakah kamu menemukan keberadaan mata formasi? Sulit untuk menemukannya. Long Aotian menjelaskan tanpa daya, pada saat ini, kita hanya dapat mengandalkan indera spiritual kita sendiri untuk melakukan eksplorasi,
dan kita tidak dapat bergerak sesuka hati untuk merasakan formasi secara spesifik. Jika Anda ingin menemukan formasinya, ini sangat sulit. Kamu hanya bisa mencoba keberuntunganmu. Tidak bisakah kamu bergerak sesuka hati? Jika itu masalahnya, mata Wang Zongming tiba-tiba berbinar dan dia berkata, kalau begitu, mata formasi dari formasi ini ada di antara mayat di tanah. Itu mungkin. Long Aotian mengangguk. Hampir seketika, Long Aotian lebih memusatkan perhatiannya pada tanah, seolah-olah ada rahasia besar yang tersembunyi di antara mayat-mayat di tanah. Di pihak Fang Tianan, Gu Yanran bertanya dengan suara rendah apakah kita benar-benar perlu menemukan mata formasi untuk pergi dari sini. Anda tahu, suasana dingin dan dingin masih menyebar secara bertahap. Sebagai seorang praktisi bakat atribut api, Gu Yanran secara alami akan merasakan ketidaknyamanan saat ini. Sebagai perbandingan, Fang Tianan merasa bahwa menemukan mata formasi adalah saran yang bagus. Namun, berdasarkan pengalaman semua orang sebelumnya dalam menembus level, Fang Tianan dapat yakin bahwa tempat di mana semua orang berada saat ini, apakah itu benar-benar yang keempat, melewati level tersebut, maka harus ada kunci lain untuk melewati level tersebut. Apa sebenarnya itu? Gumam Fang Tianan. Kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan kekuatan monster dalam Dharma. Poin-poin penting yang telah muncul sebelumnya untuk menembus level ini semuanya salah. Mengenai esensi sejati dan sejenisnya, Fang Tianan bahkan tidak pernah memikirkannya. Dari sudut pandang seorang kultivator, 3 level sebelumnya dan poin-poin penting untuk mengatasinya sesuai dengan 3 dantian utama dalam tubuh kultivator ini. Energi kesadaran ilahi secara alami adalah lautan kesadaran di dantian atas, keberadaan kekuatan bintang ada di dantian bawah yang sesuai, dan kekuatan naga dharma berada tepat di tempat dantian tengah berada. Namun perbedaannya adalah kesadaran spiritual dan kekuatan bintang adalah energi yang hanya dapat digunakan oleh praktisi di alam master, sedangkan kekuatan naga harus dimiliki oleh praktisi yang termasuk dalam alam manusia nyata dan telah sadar akan hukum dari. Mungkinkah kebetulan kekuatan naga Long Aotian di tingkat ketiga dapat menjadi kunci untuk melewati level tersebut? Fang Tianan bergumam diam-diam, jika tidak, mengapa energi dharma orang lain tidak berpengaruh, tapi apakah kamu membutuhkan kekuatan naga Long Aotian? Tentu saja, Fang Tianan berspekulasi bahwa jika seorang kultivator di tingkat Grandmaster dapat menggunakan kekuatan magisnya di tingkat ketiga, mungkin dia akan berhasil melewatinya, bukan? Hampir seketika, Fang Tianan memikirkan krisis yang terjadi di semua level yang telah dia lalui sebelumnya. Seperti rubah putih tingkat ketujuh, beruang grizzly tingkat akhir ketujuh, dan bahkan dinding yang terbuat dari energi badai es dan salju di tingkat ketiga, semuanya sepertinya mengingatkan Fang Tianan bahwa tempat ini seharusnya menjadi alam Grandmaster. Hanya mereka yang merupakan kultivator yang bisa datang. 3 orang dari Fang Tianan dan 7 orang dari Istana Huoyun semuanya adalah praktisi di alam nyata. Mampu berhasil menerobos ke tempat ini tidak diragukan lagi penuh dengan faktor kebetulan. Tianan, apa yang kamu pikirkan? Gu Yanran mengingatkan Fang Tianan dan berkata, Long Aotian di sana sepertinya menemukan sesuatu. Oh, Fang Tianan tertegun sejenak, lalu sadar dan berkata, apakah kamu menemukan mata formasi itu? Tidak, Gu Yanran langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya ada batu nisan yang ditemukan di antara mayat-mayat itu. Tapi, hanya apa? Fang Tianan tidak bisa tidak melihat posisi Long Aotian. Seharusnya ada tulisan tangan yang terukir di batu nisan itu, tapi tak satu pun dari kita di sini yang mengenal satu sama lain. Gu Yanran menjelaskan tanpa daya. Hei, Fang Tianan jelas memperhatikan batu nisan yang ditemukan oleh Long Aotian dan yang lainnya saat ini. Itu ditutupi dengan sejumlah besar mayat monster-monster. Pada saat ini, banyak dari mereka telah diusir dan dihancurkan oleh energi pedang yang dipancarkan oleh beberapa murid Istana Awan Api. Bagian bawah seluruh batu nisan tidak diragukan lagi masuk jauh ke dalam tanah. Bentuk batu nisan itu tingginya sekitar setengah orang, berbentuk persegi panjang, dengan ukiran pola sederhana di sudut-sudutnya. Selain itu, ada pula bentuk monster yang tidak diketahui, melayang-layang, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Fang Tianan berpikir bahwa ukuran keseluruhan batu nisan tidak boleh dibatasi pada apa yang dilihat semua orang. Padahal batu nisan yang tingginya setengah orang itu sudah tergolong besar. Di bawah naungan banyak mayat monster, tidak mudah bagi Long Aotian dan yang lainnya untuk menemukannya. Di tengah seluruh batu nisan, di bagian atas, ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya tergantung terbalik, dan di bawah pedang panjang itu, ada 2 bentuk yang terlihat seperti kata-kata, tetapi sebaliknya, di antara keduanya. Di bawah kata itu, ada juga terukir monster seperti naga di atasnya yang posturnya sulit dilihat dengan jelas.
Di antara mereka, setengah dari wujud monster naga ditampilkan dengan jelas di depan semua orang. Separuh lainnya terkubur di bawah tanah. Fang Tianan, kalian bertiga, lihatlah. Apa arti dari dua kata di atas? Wang Zongming bertanya kepada beberapa orang di istana Huoyun tetapi tidak mendapatkan hasil pastinya. Tentu saja, dia mengalihkan pandangan menyerangnya ke arah Fang Tianan dan tiga orang lainnya terbasmi. Saya juga tidak yakin. Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu akan sulit. Ekspresi Wang Zongming membuat beberapa orang merasa sedikit sedih. Fang Tianan hanya bisa melihat ke samping ke arah Mukai dan Gu Yanran. Jelas sekali, Gu Yanran telah mengamati batu nisan itu dengan cermat ketika dia memberitahu Fang Tianan bahwa dia telah menemukannya. Kedua karakter di atas tidak boleh dikenali. Namun, ketika Mukai melihat batu nisan itu, keterkejutan di matanya menghilang dalam sekejap. Mungkinkah kakak seniormu mengetahui arti dari dua kata ini? Fang Tianan bingung. Namun, Mukai tidak mengatakannya secara langsung. Tidak mudah bagi Fang Tianan untuk bertanya saat ini. Dalam analisis terakhir, Fang Tianan dan mereka bertiga, meskipun mereka bekerja sama dengan beberapa orang dari Istana Huoyun, itu hanya sebatas menembus level. Jika tempat ini adalah tempat warisan terakhir, Fang Tianan tidak dapat mengetahui petunjuk apa yang telah dia temukan, dan dia tidak akan segera memberitahu mereka. Terlebih lagi, jangan melihat Wang Zongming saat ini. Mereka menanyakan pendapat Fang Tianan dan yang lainnya, tetapi siapa yang tahu jika orang-orang di Istana Huoyun benar-benar tidak memahami dua kata di batu nisan. Tanpa sadar, Fang Tianan mengalihkan pandangannya. Dia melirik sedikit ke arah Long Aotian. Jika tebakan Fang Tianan tidak salah, Fang Tianan bertanya-tanya apakah semua orang bisa pergi dari sini. Yang pada akhirnya perlu dilihat adalah penampilan Long Aotian dan Mukai. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ini seharusnya menjadi masalah yang harus dihadapi bersama oleh 8 orang yang hadir. Karena ini tempatnya, selain pedang raksasa es dan salju yang tergantung di udara, ada juga mayat monster di tanah dan batu nisan ini. Kata Wang Zongming setelah merenung sejenak. Jika kita langsung menyerang pedang es dan salju di udara, itu mungkin menimbulkan bahaya yang tidak perlu. Namun, ada terlalu banyak mayat di tanah, dan tidak mudah untuk membersihkannya untuk sementara. Kenapa tidak? Ayo kita coba, energi dengan atribut berbeda untuk menyerang batu nisan ini dan melihat efeknya. Menyerang batu nisan, Fang Tianan bergumam, tetapi meskipun batu nisan ini adalah kunci untuk menembus level tersebut, jenis energi apa yang perlu kita gunakan? Bukankah kita pernah menggunakan energi kesadaran ilahi, kekuatan bintang, dan dharma sebelumnya? Wang Zongming berkata sambil berpikir, saya baru saja mencobanya, dan energi kesadaran ilahi tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, kita harus melakukannya, cobalah semua energi selain ketiga energi ini. Kakak senior Wang, menurutku tidak perlu mencoba kekuatan energi sejati. Landau berkata, kecuali itu adalah energi spiritual dari alam manusia nyata. Itu benar-benar mungkin. Fang Tianan berkata setuju, karena bahkan energi fase Dharma memiliki kesempatan untuk menerobos sebelumnya, perasaan spiritual seharusnya tidak buruk. Namun, meski begitu, Fang Tianan tidak memiliki banyak harapan bahwa kesadaran spiritual dapat menjadi kunci untuk menerobos saat ini. Oleh karena itu, Fang Tianan tidak meminta Mukai di sampingnya untuk mencoba menggunakan energi spiritualnya. Sebaliknya, Meng Guang di Istana Awan Api menerima petunjuk dari mata Wang Zongming saat ini, dan tiba-tiba mengarahkan kesadaran spiritualnya ke batu nisan di tanah. Hei, Fang Tianan bergumam pelan, ada sedikit fluktuasi. Namun, situasi ini tampaknya tidak terlihat jelas. Wang Zongming dari Istana Huoyun, seperti Fang Tianan, pasti sedang menyebarkan kesadaran spiritualnya saat ini untuk mengamati, mungkinkah itu energi indera spiritual. Tidak cukup kuat. Saat berikutnya, tanpa pengingat Wang Zongming, baik Landau dan Long Aotian, pada saat ini, juga menyebarkan indera spiritual mereka, terus-menerus berdampak pada batu nisan di tanah. Boom, terdengar. Di bawah pengaruh indera spiritual Meng Guang, Landau, dan Long Aotian, batu nisan di tanah akhirnya bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian, tampaknya mayat monster yang menutupi batu nisan ada di tempat ini saat itu, mereka berpencar satu demi satu, dan seluruh batu nisan perlahan bangkit dari tanah. Fang Tianan melihat bahwa batu nisan, yang awalnya hanya setinggi setengah orang, terus meningkat, melampaui ketinggian semua orang di Chengdu, dan bahkan menjulang samar ke langit. Mungkinkah kamu ingin menerobos pedang es dan salju di udara? Randall tiba-tiba membuka mulutnya. Jika batu nisan itu diangkat di tempat biasa, tidak akan ada yang terkejut sama sekali.
Namun, masih ada pedang es dan salju padat yang melayang di atas kepala semua orang. Begitu batu nisan itu naik lebih tinggi dari pedang es dan salju ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kedua belah pihak bersendewa satu sama lain. Tidak, mari kita ambil kembali energi kesadaran spiritual terlebih dahulu. Wang Zongming memerintahkan dengan tegas. Dan dengan penarikan tiba-tiba energi spiritual ketiga orang tersebut, kecepatan naiknya batu nisan sepertinya melambat secara tiba-tiba. Meski begitu, seluruh batu nisan masih menjulang tinggi. Satu orang tinggi, dua orang tinggi. Fang Tianan menemukan bahwa saat ini, dia sebenarnya harus melihat ke atas untuk melihat pola di seluruh batu nisan. Wujud monster naga yang awalnya terukir di dasar batu nisan saat ini terlihat sangat jelas, seolah-olah masih memancarkan aura monster yang unik, seperti aslinya. Tiba-tiba, tepat setelah seluruh wujud naga melompat keluar dari permukaan tanah, Long Aotian, yang hadir, tiba-tiba mulai gemetar. Ah! Terdengar suara. Long Aotian sepertinya tidak mampu menahan aura monster yang terpancar dari gambar naga di batu nisan, dan wajahnya menjadi pucat dan ekspresinya menjadi terdistorsi. Ini adalah apa yang secara tidak sadar dirasakan Fang Tianan adalah seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Tampaknya aura yang terpancar dari monster yang digambarkan di batu nisan yang meninggi membuat Long Aotian merasa sangat tidak nyaman. Bahkan Fang Tianan sedikit tertarik padanya, bahkan tertarik olehnya. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah di antara 8 orang yang hadir, kecuali dia dan Long Aotian, 6 lainnya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tianan, ada apa denganmu? Gu Yanran pertama-tama bertanya dengan suara rendah, lalu ekspresinya berubah dan dia tidak lagi berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah itu karena penampilan nagamu? Bahkan Muka Yi di sebelahnya tampak khawatir saat ini, menatap Fang Tianan. Saya pikir itu mungkin karena kemunculan naga itu, kata Fang Tianan sambil tersenyum masam. Walaupun wujud naga Fang Tianan saat ini telah diintegrasikan ke dalam diagram latihan di dantian tengahnya, namun aura yang terpancar dari wujud naga yang tergambar di batu nisan tetap dapat membuat Fang Tianan rasakan aura mendidih di dantian tengahnya. Sepertinya kemunculan batu nisan ini sebenarnya hanya untuk Long Aotian dan Fang Tianan. Saat berikutnya, mata Fang Tianan terfokus pada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dalam pola di atas batu nisan. Tidak heran, pada awalnya, wajah Muka Yi penuh dengan keanehan. Fang Tianan diam-diam berpikir, bagaimana jika pola naga di bawah batu nisan akan mempengaruhi praktisi yang memiliki penampilan naga. Pola di batu nisan jelas ditujukan pada praktisi seperti Muka Yi yang memiliki formasi pedang besi hitam. Namun, saat berikutnya, Fang Tianan dengan cepat berkata tidak. Kemudian, ekspresi wajah Fang Tianan berubah lagi dan lagi. Kita tidak bisa membiarkan batu nisan itu naik dan menyentuh pedang raksasa es dan salju di udara. Fang Tianan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, Fang Tianan hanya bisa berteriak tanpa sadar, hanya posisi tengah yang menjadi kunci kesuksesan kami. Apakah kita akan keluar dari posisi tengah? Gu Yanran, yang berada di samping Fang Tianan, mengulangi. Dengan matanya, dia melihat posisi antara batu nisan dan pedang raksasa es dan salju di udara. Tapi dia tidak menemukan apapun. Meskipun dikatakan bahwa naiknya batu nisan memang membuat bagian ruangan ini semakin mengecil, jelas tidak realistis bagi semua orang untuk keluar dari sini, dalam pandangan Gu Yanran. Sudah terlambat. Fang Tianan melihat ke batu nisan, yang masih naik. Meskipun 3 orang dari Istana Awan Api telah membuang energi indera spiritual mereka, mereka masih tidak dapat menghentikan batu nisan itu untuk naik. Tianan hanya bisa menggigitnya dan membuat keputusan. Kakak seniormu, segera panggil formasi pedang besi hitammu dan arahkan ke arah langit. Fang Tianan berkata kepada Muka Yi di sampingnya, dan kemudian, Fang Tianan mengalihkan pandangannya ke Istana Huoyun lagi. Long Aotian, mohon segera aktifkan energi Dharma Anda untuk menargetkan arah di tanah. Formasi pedang Suanti. Pada saat ini, Wang Zongming secara alami sangat prihatin dan memandang Fang Tianan. Jika Wang Zongming masih sangat jelas tentang Dharma Naga Long Aotian, maka dia bingung dengan formasi pedang besi hitam Muka Yi yang disebutkan Fang Tianan. Namun, melihat ekspresi cemas di wajah Fang Tianan, sepertinya dia tidak bercanda. Wang Zongming dengan cepat menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Long Aotian agar melakukan apa yang disarankan Fang Tianan. Secara khusus, apa yang dikatakan Fang Tianan adalah bahwa kekuatan Dharma Naga Long Aotian diarahkan ke tanah, membuat Wang Zongming samar-samar merasa bahwa dia sepertinya memahami sesuatu. Untuk sesaat, apakah itu Muka Yi atau Long Aotian, tubuh mereka tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang dahsyat.
Mukai memanggil formasi pedang besi hitamnya tanpa ragu-ragu segera setelah Fang Tianan menyarankannya. Meskipun, dari segi kuantitas, pedang besi hitam kecil yang melayang di sekitar Mukai saat ini sama sekali tidak sebanding dengan pedang es dan salju raksasa yang tergantung di udara pada level yang sama dengan pedang raksasa es dan salju. Namun, itu terjadi di sekitar Mukai. Saat memanggil pedang besi hitam, tidak ada gerakan di udara. Hanya karena tindakan acak Wu Jingji, pedang raksasa es dan salju itu hancur. Pada saat yang sama, di belakang Long Aotian, kelompok cahaya Dharma Naga dipanggil tepat waktu. Di dalam bola cahaya ini, sosok naga yang melayang terlihat jelas. Di batu nisan yang masih meninggi, naga berukir itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tampaknya cahaya yang memancar dari naga raksasa ini benar-benar menekan bentuk naga Long Aotian. Jika demikian, sebelum, hanya ada 3 orang Fang Tianan, Long Aotian, dan Mukai. Jika Anda merasakan penindasan di tempat ini, maka formasi pedang besi hitam Mukai beresonansi dengan pedang raksasa es dan salju yang tergantung di udara. Selain Dharma Long Aotian, stimulasi pola monster naga besar di batu nisan juga memancarkan cahaya yang kuat. Hampir dalam sekejap, energi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang tempat Wang Zongming dan yang lainnya berdiri. Dengan semacam kegilaan, siapapun yang berdiri di antara mereka terus-menerus mengamuk. Sebaliknya, Fang Tianan, Long Aotian, dan Mukai merasa seperti mereka menarik napas panjang di bawah tekanan momentum seperti itu. Sepertinya memang begitu. Fang Tianan akhirnya merasa senang dan menghela nafas dalam hati. Tianan, apa yang sebenarnya terjadi? Gu Yanran mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini sambil menahan tekanan dari momentum yang panik. Bukan hanya Gu Yanran saja yang penasaran, namun Wang Zongming dan yang lainnya juga sangat penasaran. Saat ini, menurutku, meskipun aku tidak mengatakannya, kamu harus memahami bahwa alasan mengapa kita bisa datang ke tempat ini, kita bertiga di Istana Bintang, secara alami karena keberadaan senior saudarimu. Fang Tianan menjelaskan, dan di sini, di Istana Huoyun. Itu kakak muda Long Aotian. Wang Zongming berseru tanpa diminta oleh Fang Tianan. Saya tidak tahu, pernahkah Anda memperhatikan bahwa faktor kunci yang diperlukan untuk 3 level yang kita lewati sebelumnya adalah 3 dantian utama dalam tubuh kita? Fang Tianan terus menjelaskan. Wang Zongming dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi, pada titik ini, jika saya tidak salah, ini adalah level terakhir. Fang Tianan menjelaskan, berhenti, dan berkata, ketika saya melihat pedang raksasa es dan salju di udara, sebenarnya, saya memikirkan tentang itu, apakah aku memerlukan energi dalam formasi pedang besi hitam kakak seniormu untuk menerobos. Ya, mata Wang Zongming berbinar. Ketika dia melihat Mukai tiba-tiba memanggil formasi pedang besi salju, pemikiran pertama Wang Zongming adalah bahwa faktor kunci dalam level ini mungkin adalah energi dalam formasi pedang besi salju Mukai. Susunan pedang besi hitam Mukai sangat mirip dengan pedang raksasa es dan salju yang tergantung di udara. Tetapi, pada saat ini, Anda menemukan batu nisan ini di tanah. Fang Tianan terus menjelaskan, meskipun kita tidak tahu apa arti 2 kata di atas, tetapi bagian atas pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya dan pola monster naga di bagian bawah jelas memberitahu kita bahwa kita membutuhkan kakak seniormu dan Long Aotian untuk bekerja sama untuk memecahkan level ini. Untuk sesaat, semua orang yang hadir melamun. Fang Tianan tahu betul bahwa formasi pedang besi hitam Mukai secara tidak sengaja diwarisi dari wilayah luar pegunungan Nether. Jika kita berspekulasi berdasarkan ini, Wang Zongming dan yang lainnya secara alami mengetahui bahwa Long Aotian memperoleh energi wujud naga secara kebetulan. Adapun kelompok orang saat ini yang dapat menemukan dunia es dan salju di sini, sebaliknya, semua pembudidaya yang pernah mengalami di pegunungan King Feng belum pernah melihat keberadaan dunia es dan salju ini. Fang Tianan berspekulasi bahwa hal itu seharusnya terjadi jadilah Mukai dan Long Aotian, 2 orang kultivator yang telah memperoleh sebagian dari warisan, datang ke tempat warisan ini pada waktu yang bersamaan. Atau salah satunya, bagaimanapun, pikir Fang Tianan, jika bukan karena kedatangan Mukai dan Long Aotian, dunia es dan salju di sini pasti tidak akan muncul. Justru karena itulah Fang Tianan jelas tidak perlu dengan sengaja merahasiakan kepemilikan formasi pedang besi hitam milik Mukai saat ini. Jika Mukai adalah satu-satunya, Fang Tianan benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk menerobos dan meninggalkan tempat ini. Demikian pula, jika sekelompok orang dari Istana Huoyun, tanpa bantuan Mukai, hanya ingin mengandalkan Long Aotian saja, mereka juga tidak akan bisa memasuki tempat warisan terakhir. Pada saat ini,
Fang Tianan tiba-tiba mengatakan semuanya, memberitahu semua orang bahwa orang-orang dari Istana Awan Api dan Istana Bintang tidak akan berhasil tanpa salah satu dari mereka. Fang Tianan tidak khawatir orang-orang di Istana Huoyun akan berpikiran buruk saat ini. Adapun, setelah memasuki tempat warisan yang sebenarnya, setiap orang secara alami mengandalkan kemampuannya masing-masing. Mungkin Wang Zongming dan orang lain dari Istana Huoyun memiliki pemikiran yang sama saat ini, bukan? Fang Tianan tanpa sadar mengangkat matanya dan melihat ekspresi wajah orang-orang di Istana Huoyun. Di udara, resonansi antara pedang raksasa es dan salju yang melayang di udara dan pedang besi hitam kecil milik Mukai terus berlanjut, dan terus meluas. Tampaknya secara tidak sengaja, pedang raksasa es dan salju di seluruh langit, semuanya akan tiba-tiba runtuh. Sinar energi yang dipancarkan oleh bentuk naga Long Aotian sepenuhnya bersaing dengan pola naga di batu nisan. Jika kita mengatakan bahwa pada awalnya, cahaya yang dipancarkan oleh pola naga di batu nisan relatif kuat, kemudian secara bertahap, ketika bentuk naga di belakang Long Aotian terus menyerang tanah, ia awalnya tersebar di tanah monster di tanah sebenarnya telah dipesan dan disatukan pada saat ini. Apakah ini? Mata Fang Tianan tiba-tiba melebar. Tepat di tempat Wu Jingji berdiri, tiba-tiba, inti monster muncul. Jika bukan karena inti dari monster-monster ini terus-menerus menyerap energi gila di ruang angkasa saat ini, Fang Tianan secara tidak sadar akan berpikir bahwa ini hanyalah batu biasa. King Qing, bukan karena kita tidak bisa bergerak bebas setelah kita datang ke sini, tapi alasan mengapa Wu Jingji secara tidak sengaja menyentuh inti monster besar ini. Fang Tianan bergumam, inilah yang menyebabkan udara. Apakah karena pedang es dan salju yang tergantung di tengah tiba-tiba hancur? Namun, ketika Fang Tianan melihat inti dari monster-monster ini, matanya penuh harapan. Jika kamu bisa mendapatkan inti monster seperti itu, pasti akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatanmu. Terlepas dari level hati monster ini, itu tidak menjadi masalah untuk saat ini. Dilihat dari kinerja, kecepatan menyerap energi di ruang angkasa, dan ukurannya, ini jelas merupakan keberadaan paling kuat di antara semua inti monster yang pernah dilihat Fang Tianan. Dalam sekejap, Fang Tianan memiliki keinginan untuk bergegas langsung ke inti monster ini. Di antara orang-orang yang hadir, Fang Tianan mungkin bukan satu-satunya yang memiliki gagasan seperti itu, bukan? Tidak ada yang tahu apa warisan terakhir di sini. Selain itu, bahkan 8 orang yang hadir memiliki peluang untuk memasuki tempat warisan terakhir. Yang paling mungkin adalah Mukai dan Long Aotian, yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan energi warisan. Yang terpenting berikutnya mungkin adalah Fang Tianan dan Wang Zongming. Pertama, kekuatan kedua orang ini relatif lebih kuat di tim masing-masing kedua. Dalam proses menembus level sebelumnya, kemampuan kedua orang ini telah tercermin dengan baik. Ini benar apakah itu kekuatan bintang tingkat pertama atau kekuatan bintang tingkat kedua. Sedangkan sisanya, jika tidak ada keadaan khusus, seperti warisan di tempat warisan, selama setiap orang yang masuk mempunyai bagian, akan sangat sulit untuk memperoleh warisan itu sejak awal. Dalam sekejap, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dan bergegas menuju inti monster yang secara bertahap mengambang dan dengan panik menyerap energi. Hentikan dia! Suara Wang Zongming berteriak segera setelah sosok itu terbang. Pada saat yang sama, serangan energi spiritual Wang Zongming juga membombardir pada saat ini. Bodoh sekali. Dapat dikatakan bahwa suara Wang Zongming penuh amarah. Jelas, setelah beberapa saat, semua orang yang hadir dengan jelas menyadari bahwa sosok yang menuju inti monster-monster spesial itu adalah Meng Guang dari Istana Awan Api. Dan justru karena Meng Guang adalah murid Istana Huoyun, Wang Zongming tampak sangat marah. Meskipun semua orang sangat menantikan untuk mendapatkan inti monster seperti itu, jatuh cinta dalam situasi yang tidak pasti, perilaku egois Meng Guang pada akhirnya dapat membuahkan hasil, atau inti tersebut akan diambil oleh Meng Guang biarkan satu orang mendapatkan manfaat, dan kemudian orang-orang lain yang hadir hanya bisa terjebak di tempat ini. Entah Meng Guang akan tiba-tiba gagal, dan perilaku Meng Guang akan menimbulkan permusuhan dari semua orang yang hadir. Bahkan Wang Zongming pun tidak bisa menyelamatkan Meng Guang. Tidak peduli apa situasinya, ini jelas tidak menguntungkan bagi Wang Zongming. Yang pertama akan menyebabkan semua orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan, sedangkan yang kedua akan kehilangan penggarap Istana Huoyun lainnya. Anda tahu, sebelumnya, ada 7 anggota di Fire Cloud Palace. Kematian tak terduga Luo Yi dan Su Qianqian telah sangat melemahkan kekuatan Istana Huoyun. Pada saat ini, Meng Guang sebenarnya mendambakan inti dari monster-monster itu dan memilih untuk merebutnya.
Dapat dikatakan bahwa tidak diragukan lagi akan ada satu kultivator yang berkurang di antara anggota Istana Awan Api. Meskipun masih ada 4 murid Istana Huoyun yang tersisa, satu lebih banyak dari 3 murid Fang Tianan. Namun, Wang Zongming tahu betul bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, hanya dia dan Landau yang akan bergabung. Hanya dengan begitu kita bisa mempunyai peluang untuk menang. Atau untuk menahan Fang Tianan. Fang Tianan memandang Meng Guang dan bergegas menuju inti monster-monster yang perlahan melayang itu. Untuk mengatakan bahwa tidak ada kemarahan sama sekali di dalam hatinya. Itu jelas mustahil. Tetapi, Fang Tianan tidak ada saat ini. Serang Meng Guang. Fang Tianan bukannya berharap Wang Zongming akan memimpin saat ini. Menyerang Meng Guang, Fang Tianan lebih memperhatikan tindakan Mukai dan Long Aotian daripada tindakan Meng Guang. Dapat dikatakan bahwa meskipun inti dari monster-monster yang tiba-tiba bangkit dari tanah itu penting, bagaimana Mukai dan Long Aotian menembus level ini tidak diragukan lagi lebih penting bagi Fang Tianan. Namun, tepat ketika sosok Meng Guang hendak mendekati inti monster itu, serangan Wang Zongming terhadap energi spiritualnya telah tiba. Tiba-tiba, tubuh Meng Guang sedikit terkejut. Selama periode ini, kecuali Mukai, Long Aotian, dan Fang Tianan, orang-orang lainnya dengan cepat menyerang Meng Guang. Serangan Guyanran penuh amarah. Terlebih lagi, lawannya berasal dari Istana Awan Api, jadi Guyanran tidak ragu mengambil tindakan. Serangan Wu Jingji dan Landau dipenuhi dengan kemarahan, tapi juga sedikit kesedihan. Anda tahu, Meng Guang adalah murid yang sama dari mereka berdua. Kultivator seperti ini yang tiba-tiba ditinggalkan oleh rekan-rekan muridnya di saat kritis, bahkan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, niscaya sangat dibenci. Tapi, bagaimanapun juga, mereka memiliki persahabatan yang sama. Oleh karena itu, meskipun serangan Wu Jingji dan Landau sangat cepat, ada sedikit pukulan backhand yang tersembunyi dalam gerakan serangan mereka. Dilihat dari efek serangannya, lebih banyak orang seperti Wang Zongming berharap untuk menghentikan Meng Guang, daripada membawa momentum pembasmian dengan satu serangan. Meski begitu, situasi Meng Guang saat ini sangatlah berbahaya. Energi spiritual Wang Zongming secara langsung mempengaruhi pikiran Meng Guang, menyebabkan dia bimbang. Namun, inti monster itu berada tepat di depannya. Apakah Meng Guang bersedia menyerah saat ini? Lari, 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 menuju apa yang Anda harapkan di depan Anda. Ekspresi wajah Meng Guang berubah dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, tangan kanan Meng Guang dengan kuat terulur dan menggenggam inti monster itu. Bang, suara keras. Saat tubuh Meng Guang bergerak, serangan selanjutnya dari Guyanran, Wu Jingji, dan Landau tidak benar-benar mengenai tubuh Meng Guang. Beberapa dari mereka melewati tubuh Meng Guang, sementara yang lain gagal. Namun, fluktuasi energi yang terbentuk dari jalinan ketiga energi tersebut tampaknya memengaruhi kecepatan maju Meng Guang. Meskipun tubuh Meng Guang telah terentang untuk menangkap inti monster itu, pada saat ini, dia terpengaruh oleh fluktuasi energi, yang menyebabkan tubuhnya menjadi tidak stabil. Dia langsung terhuyung, dan tangan kanannya terulur juga memalukan. Dia tidak sengaja melewatkan inti monster yang sedang naik daun. Hei, mata Meng Guang tiba-tiba membelalak. Pada saat serangan energi Guyanran, Wu Jingji, dan Landau menghantam satu tempat, dan fluktuasi energi yang ditimbulkannya menyebar, kecepatan inti monster menyerap energi di ruang angkasa tiba-tiba meningkat. Pada saat inilah ramuan dalam monster itu tiba-tiba bersinar. Cahaya yang menyilaukan membuat mata Meng Guang sedikit terpejam. Dan ketika Meng Guang membuka matanya lagi, inti monster yang seharusnya berada tepat di depannya menghilang begitu saja. Dalam sekejap, wajah Meng Guang menjadi pucat. Jika pada saat aktivasi, seluruh pikiran Meng Guang dipenuhi oleh inti monster di depannya, maka saat serangan dari Wang Zongming dan yang lainnya datang satu demi satu, pikiran di benak Meng Guang sudah sangat kuat. Situasi saat ini jelas telah menimbulkan kemarahan publik. Jika Anda menggunakan cara ini untuk akhirnya mendapatkan inti monster tersebut, maka itu akan baik-baik saja. Namun, tindakan Meng Guang tidak memenangkan intinya, jadi bagi Meng Guang, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi, di manakah inti monster spesial ini saat ini? Saat formasi pedang besi hitam Mukai terus beresonansi dengan pedang raksasa es dan salju yang tergantung di udara. Pedang raksasa es dan salju ini secara bertahap semakin mendekat, dan energi dari bentuk naga Long Aotian adalah saat itulah pola naga di batu nisan itu terjalin satu sama lain sehingga mayat monster yang tersebar di tanah berkumpul sedikit demi sedikit dan membentuk kerangka monster besar. Tiba-tiba, inti binatang ibel khusus yang awalnya naik ke tubuh kerangka binatang ibel besar ini tenggelam dalam sebuah instan. Kerangka monster, inti monster.
Fang Tianan dengan cepat sadar. Ini adalah monster-monster yang akan dibangkitkan. Apalagi kalau dilihat dari kerangka monsternya saja, ukuran monster ini tidak diragukan lagi sangat besar. Selain itu, energi yang diserap oleh inti monster ini cukup membuat Fang Tianan merasa takut. Entah bagaimana, Fang Tianan selalu merasa bahwa dengan kemunculan kerangka binatang ibel dan keberadaan inti binatang ibel, apa yang hilang dari binatang ibel? Daging. Hampir seketika, istilah seperti itu muncul di benak Fang Tianan. Apakah perlu mengorbankan banyak praktisi yang hadir? Anda tahu, kecuali Fang Tianan dan partainya, tidak ada makhluk hidup lain di seluruh ruangan. Samar-samar, Fang Tianan bisa merasakan kerangka monster besar yang tiba-tiba muncul di tanah sangat mirip bentuknya dengan naga raksasa yang tergambar di batu nisan. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari pola naga di batu nisan, lalu menghilang sepenuhnya ke dalam kerangka monster itu. Segera setelah itu, gambaran Dharma Naga di belakang Long Aotian tampaknya semakin mendidih, dan tidak cukup stabil. Seolah-olah kelompok cahaya energi naga dengan cepat melepaskan diri dari kendali Long Aotian pada saat ini, dan tenggelam ke dalam kerangka monster besar. Mungkinkah kerangka monster-monster ini tidak membutuhkan daging dan darah, tetapi energi Dharma? Fang Tianan diam-diam merenungkan apakah ini benar-benar mungkin. Setidaknya, dalam pandangan Fang Tianan, energi Dharma adalah kekuatan asli monster-monster, yaitu energi kesadaran murni dari monster-monster. Jika ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan daging dan darah monster-monster, itu pasti kesadaran monster-monster ini. Namun, saat Fang Tianan menebak seperti ini, tiba-tiba, cahaya darah merah terang tiba-tiba meledak. Tubuh Meng Guang, yang masih ragu-ragu dan ragu, berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan dengan dampak ledakan, ia jatuh ke kerangka monster besar. Aum, sebuah suara. Monster-monster, yang awalnya berbentuk kerangka murni, secara bertahap menjadi semakin kaya dengan mengandalkan energi kuat yang dipancarkan dari inti monster tersebut setelah diintegrasikan ke dalam tubuh daging dan darah Meng Guang. Pertama, di dekat inti monster-monster, darah dan daging muncul sedikit demi sedikit. Apa yang terlihat di mata Fang Tianan dan yang lainnya adalah monster raksasa ini. Pada saat ini, sepertinya dia sedang melakukan trik kebangkitan di depan mata semua orang. Aliran darah di dalam daging, fluktuasi energi di meridian, dan bahkan lapisan sisik di kulit monster-monster itu tampak sangat jelas. Terlebih lagi, yang sangat menakutkan adalah monster raksasa ini akan mengangkat kepalanya dan mengaum sebelum ia mendapatkan kembali sejumlah daging dan darahnya. Separuh tubuh, separuh kerangka, pemandangan kepala yang berdarah, dan raungan yang tiba-tiba membuat seluruh pemandangan terlihat sangat aneh. 570.